Apa dengan efisiensi adalah seperti ini. C dikali 40% dibagi dengan N itu sama dengan 5. Pak, apa sih sebenarnya yang jadi pembeda budidaya sistem bioflok sama budidaya yang sistem biasa gitu? Soalnya kan saya perhatiin kok kayaknya sama aja. Jadi tuh unsur apa sih Pak yang jadi pembedanya? Atau ada treatment apa gitu jadi pembeda seperti itu? Begini, kalau perbedaan antara bioflok dengan yang bukan bioflok, terutamanya itu dari bakterinya itu sendiri. Nah, kalau bakterinya yang kita gunakan yang bukan non-bioflok itu, dia sistemnya itu sistem penguraian. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya limbah, ya budidaya itu ikan itu yang harus kita tahu itu limbahnya. Ya, limbahnya itu berupa amonia yang paling penting. Nah, amonia itu nanti kalau untuk budidaya non-bioflok, dia hanya ditransfer jadi yang lainnya. Jadi amonia biasanya kita ubah jadi nitrit dan itu nitrat. Ataupun yang budidaya yang lainnya bisa juga amonia itu kita kurangi konsentrasinya sehingga maksud dan tujuannya pokoknya amonia jadi turun. Jadi seperti ini diuraikan jadi benda lain jadi nitrit dan kemudian nitrat itu kan jadi sudah berbeda dan nitrat sudah aman. Kalau misalnya yang lainnya amonianya kita konsentrasi kita kurangi sehingga level amonianya turun sehingga tidak toksik untuk ikannya. Nah, namun kalau untuk bioflok berbeda. Ya. Namanya bioflok itu bakterinya itu yang dikenal, yang kita tahu itu adalah bakterinya dari jenis heterotrof. Ya. Bakteri heterotrof itu kalau dari senyawa kimianya, ya, kalau bisa saya tuliskan itu, ya ada unsur C dan N-nya. Seperti ini. Jadi beberapa bakteri juga dia punya senyawa kimia ya. C5, H7, O2, N. Ini C5H7O2N ini sebetulnya bentuk daripada bakteri ya. Bakteri heterotrof. Untuk mendapatkan senyawa kimia ini ya. Pertamanya adalah dari amonia. Nah, kalau di sini amonium ya. NH14. Terus banyak karbohidrat ya. Rumus kimia agak panjang. C6 H12 O6 ya. Ini karbonnya jenisnya adalah karbon organik ya. Unsur yang ketiga atau senyawa yang ketiga itu yang namanya alkalinitas ya. Ada H C O3 minus. Kemudian ada lagi ini ada oksigen. Nah, dari senyawa kimia ini akan menghasilkan ya ini C5 H7 O2 N ditambah yang lain CO2 dan H2O ya. Untuk bioflok kita hanya fokus pada C dan N. Di dalam bioflok, nanti kita akan sering mengenal apa yang namanya rasio C dibagi N. Bukan C dibagi H atau C dibagi O, tapi C dibagi N. Ya. Jadi ada rasio
Dan geoblok itu ada rasio CN. Perbandingan ya antara C itu apa? Karbon ya. N itu unsur nitrogen ya. Jadi ada perbandingan antara karbon dan nitrogen. Kalau kita lihat di dalam bakteri, C-nya ada berapa di sini? Ada 5. Kemudian dibagi N, N-nya ada berapa? 1. Oke. Jadi untuk bakteri ini C per N-nya itu sama dengan 5. Ya. Ini ada kolam, ada airnya, ya. Nah, ini ada bakteri, kita lihat ya. Ada bentuk bakteri. Nah, di sini terbentuklah bakteri yang C per N-nya sama dengan 5. Ini dalam media air. Mensuplai bakteri ini, unsur C-nya, harus ada unsur C-nya, kita suplai. Dan unsur N-nya kita juga suplai di sini. Sehingga dia mendapatkan CN ratio sama dengan 5. Tapi apakah perbandingan C dan N ini dalam air itu bisa langsung mendapatkan bakteri C sama per N sama dengan 5? Ternyata tidak, dan ada efisiensinya. Supaya bakteri ini terbentuk dari air yang sudah ada karbon dan nitrogennya, bukan C-nya 5 dan N-nya 1, bukan, tapi sekarang berbeda. Itu karena di sini ada efisiensi yang besarnya 40%. Baik, sekarang kita buat ilustrasi sedikit dengan menggambarkan kolam ikan bersama bakteri dari jenis heterotrof yang rumus kimianya C5H7O2N. Kemudian di dalam media air kita tuangkan atau kita tambahkan unsur karbon atau C ke dalam air ya, bersama dengan unsur N atau nitrogennya. Nah, pertanyaannya sekarang ini, berapakah rasio CN ya? Rasio CN yang ada dalam air. Dalam air. Kalau efisiensi dalam air ini ya, efisiensinya itu adalah 40%. Jadi kita ingin mengetahui CN dalam air itu berapa. Jikalau efisiensinya 40%, untuk mendapatkan CN rasio di dalam bakteri itu 5. Ya. Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi CN dalam air berapa? Efisiensinya 40% untuk bakteri dengan CN rasio sama dengan 5. Gitu kan? Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, jadi begini. C per N kita kali dengan efisiensinya sebesar 40%. Ya. Itu sama dengan 5. Ya. Kalau kita menyelesaikan persamaan ini, maka C dibagi N itu sama dengan 5 dibagi 40%. Ya. Atau kita selesaikan di sini. C per N itu sama dengan 500 dibagi 40 dan mendapatkan C dibagi N itu sama dengan 12,5. Jadi sekali lagi, untuk bakteri heterotrof yang rumus kimianya atau senyawa kimianya C5H7O2N dengan rasio C dibagi N itu sama dengan 5, ya. Ini dalam kurung bakteri ya. Itu kita harus tingkatkan CN rasionya di dalam air ya, itu sebesar 12,5 ya. Ini terjadinya di dalam media air ya. Jadi untuk mendapatkan CN rasio sama dengan 5 di bakteri atau C5H7O2N,
maka kita harus bisa mensuplai C per N dengan rasio 12,5 di dalam media air. Nah, bagaimana perhitungan, bagaimana pemahaman tentang CN rasio yang masuk ke dalam media air? Kita lanjut kepada video selanjutnya, video part 2.